berisikan SKKD setiap mapel. Ini KTSP ya. Nah, standar isi juga memuat kerangka dasar kurikulum. Ada mata pelajaran apa saja di kerangka dasar kurikulum itu. Salah satunya kan mapel ekonomi gitu. Nah, langsung ke sini nih. Ini sudah minggu kemarin. Nah, menelaah standar isi KTSP mapel ekonomi karena kita kan calon guru ekonomi gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngajar ya di SMA mapel ekonomi, jelas kan harus menguasai ini, paham ini. Nah, struktur kurikulum mapel ekonomi di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tuh, kita kan harus tahu mapel ekonomi ada di kelas 11 berapa jam, kelas 10 berapa jam, kelas 11, kelas 12 berapa jam. Lalu SKKD-nya mapel ekonomi kelas 10, 11, 12. Bahkan ada materi pokoknya. Nah, itu dulu kan ada ini, ada apa? Ada apa? Ada pedoman untuk materi pokok, bukan pedoman lah. Ada share materi pokok dari Kemendikbud. Gitu. Ini materi pokoknya gitu. Ini kan semua komponen kurikulum ini. Ya, standar isi itu. Jadi para guru itu sudah punya ini semuanya. Dulu pada waktu KTSP. Dan sekarang malah kurikulum 2013 juga. Dan sudah tahu itu kan. Nah, ini yang saya minta sekarang dilaporkan itu. Nah, hasil telaahan mahasiswa itu kan menelaah ini ya. Oh, SKKD-nya seperti ini. Materi pokoknya ini. Kan gitu ya. Ditelaah. Bahannya sudah ada ditelaah oleh mahasiswa. Oh, gini. Nah, dilaporkan dalam bentuk laporan telahan kurikulum dengan sistematika seperti ini. Judulnya seperti ini. Standar isi mapel ekonomi kurikulum KTSP. Nah, struktur kurikulum mapel ekonomi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada uraian singkat yang mengantarkannya, gitu kan? SKKD mapel ekonomi kelas 10, kelas 11, ada uraian yang mengantarkannya ke sini, ke subtopik ini. Materi pokok mapel ekonomi, ada uraian singkat yang mengantarkannya ke sini. Kan itu. Oh, ini sudah ditelaah oleh mahasiswa. Ada laporan hasil telahan. Sistematikanya begini aja. Gitu kan? Jadi kita tahu persis. Kalau kita mau mengajar mapel ekonomi dengan kurikulum KTSP, tahu. Di kelas 11. Begini dia. Berapa jam nih? Di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12. Berapa jam nih? Kan gitu ya. Lalu untuk kelas 10, SKKD-nya seperti ini. Untuk kelas 11, SKKD-nya seperti ini. Untuk kelas 12, ini seperti ini. Oh iya. Gitu. Bahkan bisa menganalisisnya juga menelaah keterkaitan antar KD. Tuh, lebih tinggi lagi tuh, menganalisis keterkaitan antar KD. Umpamanya seperti itu, kan itu ya. Oke. Kok hilang nih? Share screen-nya sudah kelihatan tadi? Di saya hilang nih. Di saya juga hilang, Pak. Di saya juga hilang, Pak. Kenapa ya? Muncul lagi? Ya, Pak, sedang loading. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Nah, itu ya. Itu. Bekal kita kan kurikulum mapel ekonomi. Bukan fisika, bukan bahasa Indonesia. Kan gitu. Kan gitu. Ini harus kita telah intinya gitu. Termasuk
kurikulum 2013. Coba saya tarik ke bawah. Bentar. Nah, ini kan tadi yang dengan yang tadi sama. Untuk kurikulum 2013 resitasinya tugasnya lebih banyak lah. Ini sama dengan yang tadi kurikulum KTSP. Nah, bedanya dulu yang tadi mah KTSP SKKD, sekarang mah KIKD. Kan begitu. Itu materi pokoknya. Kan gitu ya. Laporannya sama dengan yang tadi, kan begitu. Nah, oke. Ini standar proses. Yang tadi yang pokok ya. Sekarang boleh ditambah dengan ini pemahamannya. Nah, benar standar proses umpamanya satu prinsip pembelajaran, kedua apa dari komponen standar proses yang Permendikbud nomor 22 ini. Ketiga apa? Ini masih dirinci ke sini. Kan gitu. Nah, ini juga sudah dipelajari dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Sudah lulus strategi pembelajaran? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Sudah, Pak. Pak. Semester Sudah, Pak. kapan? Sama Bu Neti, Pak. Sudah lulus. Kapan ini lulusnya? Semester berapa? Semester 3. Benar. Nah, sudah mempelajari ini tidak? Ya? Halo? Mempelajari ini tidak? Permendikbud ini? Tidak? Atau lupa? Yang saya ingat mempelajarinya mengenai strateginya, Bapak. Iya betul. Tapi ini dipelajari tidak? Tidak kan? Tidak, Pak. Tidak. Kayaknya Tuh, tidak. makanya Tidak spesifik itu. ya tidak. Nah, Tidak kalau tidak, spesifik disebutkan Permendikbudnya gitu Pak, tapi kayaknya kalau dipelajari prinsip pembelajarannya, cuman enggak disebutkan spesifik coba dari apa yang sudah Permendikbud. dipelajari dalam prinsip pembelajarannya, apa yang sudah dipelajari? Contohnya. Contohnya. Nah, itu dah. Berarti masa belum membaca Permendikbud ini, belum mempelajari. Tambah di mata kuliahnya tugas ini. Kan begitu. Walaupun ini porsinya di strategi pembelajaran. Di sini akan ditugaskan saja. Kan gitu. Belum tahu berarti. Belum membaca berarti. Kan begitu. Sampai di sini itu nanti ya, nomor 2 dan seterusnya, model pembelajaran yang direkomendasikan. Kalau kita baca, iya ada sampai model pembelajaran direkomendasikan untuk ini. Discovery learning, project-based learning, problem-based learning. Itu yang direkomendasikan digunakan, selain model-model lain tentunya. Karena untuk melaksanakan prinsip pembelajaran ini. Termasuk juga model RPP-nya seperti ini, kan begitu? Nah, di sini itu. Nah, ini juga. Tuh.
Ini ada di kuliah evaluasi pembelajaran. Sudah lulus belum ini? Mahasiswa? Belum? Baru semester sekarang, Pak. Dengan Bu Leni? Ya. Ya, Nah, pasti nanti Bu Leni akan menyinggung ini. Prinsip penilaian dan seterusnya. Kan gitu. Nah, ini kan semua komponen kurikulum. Penilaian, proses pembelajaran, apalagi ini. Kalau tidak ada ini, kita mau ngajar apa gitu? Mau ngajar topik apa? Mau mengajarkan KD apa? Makanya saya angkat yang utama itu tugas ini. Gitu mahasiswa. Paham tidak? So, kita tanyai dulu. Kalau tidak paham, tidak akan dilanjutkan kuliah ini lah. Udahlah. Gimana tuh? Coba bertanya. Kita mau mengajar mapel ekonomi di SMA. Harus tahu struktur kurikulumnya. Harus tahu standar isinya, KI, KD-nya, termasuk materi pokoknya. Kan begitu. Termasuk buku teks yang direkomendasikan. Buku teks yang direkomendasikan tuh ada 2 macam nih. Buku wajib siswa itu ada buku pegangan guru. Gitu kan. Jadi mahasiswa begini. Malah kita setelah mempelajari KI, KD, mapel ekonomi, termasuk materi pokoknya, kita akan tahu persis, wah ini yang harus dikuasai. Dan kita sudah punya bekal cukup gitu untuk materi ekonomi. Jadi mahasiswa sudah dibekali dengan seabreg-abreg mata kuliah ekonomi. Untuk apa coba seabreg-abreg itu? Membekali kita dalam hal kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi yang luas dan mendalam terkait dengan mapel ekonomi. Itu kan. Malah kita bisa menganalisis. Ada materi pokok pendapatan nasional. Oh, dilihat. Oh, ini pendapatan nasional. Bekal kita sudah cukup adalah mata kuliah apa coba yang membekali materi pendapatan nasional? Ya? Teori ekonomi makro, Pak. Hah? Makro, Pak. Iya, kan begitu. Ada topik terkait dengan permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Mata kuliah apa yang sudah membekali kita terkait topik itu? Ekonomi makro, Pak. Mikro. ekonomi. Mikro, Pak. Mikro, kan. Ada topik perdagangan internasional. Mata kuliah apa yang sudah membekali kita untuk mengajarkan topik ini? Ekonomi internasional. Kan begitu. Ada topik akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita sudah punya bekal. Mata kuliah apa itu? Kan begitu. Pengantar akuntansi, Pak. Pengantar akuntansi ada mata kuliah khusus akuntansi perusahaan jasa juga di struktur kurikulum kalau tidak salah dicek. Jadi gitu mahasiswa. Jadi gini, apa namanya? Kita itu dibekali sejumlah mata kuliah seabreg-abreg itu bukan untuk apa-apa. Supaya kompetensi profesional kita tinggi tarafnya, menguasai materinya. Nah, kalau di SMA kita bukan mengajar ekonomi makro gitu. Tapi kita itu dengan bekal ekonomi makro bisa mengajar topik-topik yang berkaitan dengan tadi pendapatan nasional. Jadi kita punya pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, gitu. Kan itu arahnya. Arahnya kuliah kita itu kalau di SMA seperti ini standar isinya termasuk materinya, ruang lingkupnya
kita mah tidak khawatir karena bekalnya sudah cukup. Jadi tidak logis kalau ada mahasiswa pendidikan ekonomi tidak menguasai materi pokok untuk ngajar di SMA. Dipertanyakan dulu kelulusan mata kuliah di perguruan tingginya kan. Makro udah lulus mendapat A, tapi kesulitan ngajar materi ekonomi makro, materi pendapatan nasional maksud saya kan gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi gitu. Jadi kita itu dalam mata kuliah dipersiapkan untuk ngajar ekonomi di SMA itu beginilah struktur kurikulum dan materinya, kompetensi dasar, IKD-nya atau kalau dulu SKKD-nya, dan ini materinya sepertinya ini sesuai kurikulum. Dan di buku teksnya seperti itulah. Ada buku teks yang benar, ada buku teks yang yang tidak benar, artinya tidak mengacu ke sana, ke kurikulum misalnya, kan begitu. Kalau kita telaah, ada buku teks yang sesuai kurikulum, tingkatannya juga untuk SMA, kan gitu. Ada buku teks yang tidak sesuai kurikulum dan terlalu tinggi umpamanya. Kan begitu. Dulu ada buku teks mata ekonomi di SMA sudah memasukkan kurva ISLM misalnya. Makro kan? Gitu. Nah, inilah pentingnya mata kuliah ini dan tugas-tugasnya tadi saya arahkan ke sini. Coba bertanya dulu, paham tidak? Kan maksud saya gitu. Nah, gitu aja lah. Nanti akan dibimbing tugasnya oleh Ibu Kinanti. Jadi, aduh, kalau kebingungan tugasnya nanti salah arah nanti. Apa yang harus dilaporkan? Kan begitu ya. Oke, saya berikan kesempatan bertanya dulu. Terkait tugasnya apa lagi? Ya, silakan. Makanya pertanyaan tadi, mahasiswa jelas tidak? Tugasnya, apa yang harus dikerjakannya? Atau boleh mahasiswa tawar-menawar nih, udah saya keberatan. Tugas seperti itu. Bapak, Silakan. ya mohon izin Bapak, mungkin kemarin tuh kalau saya pribadi gitu, agak bingung karena itu tuh menelaah gitu. Jadi ini tuh menelaah tuh kita menganalisis atau seperti apa begitu Pak kemarin tuh. Kebingungannya ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang alhamdulillah Pak sudah tercerahkan. Coba sekarang tuh. Menelaah itu apa coba? Menurut mahasiswa. Telaah itu apa? Masuk aja ke Google coba. Apa telaah itu apa? Analisis, Pak. Boleh. Kalau menganalisis sesuatu biasanya ada komponen-komponennya, kan begitu ya? Apa yang harus ditelaahnya kan gitu? Coba. Telaah. Apa arti telaah? Coba lihat di kamus. Penyelidikan, Pak. Ya? Mempelajari, Penyelidikan. Mempelajari. Oke. Terus? Mengkaji. Oke. Kajian, Terus? Pak. Ya. Penelitian, pemeriksaan. Oh, tadi mempelajari, mengkaji, oke. Menganalisis bisa. Mempelajari, mengkaji, menganalisis apa? Kurikulum dan komponen-komponennya. Kan itu. Oke, jadi gini. Nah, oke, kita terapkan di sini. Mempelajari, mengkaji, tadi apa lagi tadi? Menganalisis Bapak. Menganalisis, apa lagi? Tiga saja ya. Mempelajari, mengkaji, menganalisis kurikulum dan komponen-komponennya. Nah, komponennya kan ini tuh. Nah,
komponen-komponen ini ya sesuai dengan dasar hukumnya ada pada atau tertuang pada Permendikbud. Permendikbud. Nah, kalau kurikulum 2013 tuh di Permendikbud ini tertuangnya kan gitu. Kan begitu mahasiswa itu ya. Nah, ya oke ya. Di Permendikbud ini. Nah, contoh untuk ini untuk apa? Senar proses umpamanya. Itu kan nomor 22. Nah, oke. Nah, oke. Operasionalisasinya ada di mana? Ada di mana? Permendikbud nomor 22 tentang proses pembelajaran. Nah, jadi di mana operasionalisasinya? Di tingkat operasionalnya ada di mana kok dokumennya? Ada di RPP bukan, Pak? RPP. Kan gitu. Iya. Di RPP. Tuh kan. Lalu dilaksanakan sesuai RPP. Nah, coba. Kalau terkait dengan kompetensi ya. Kompetensi. Nah, standar isi kan? Kan ada di Permendikbud yang ini. Nah, lalu ini KIKD, aspek materi, misalnya ya. Secara operasional ada di mana nih dokumennya? Silabus, Pak. Ya terus ada di RPP. yang dikeluarkan guru kan gitu. Nah, oke. Lalu rujukannya ada di mana rujukannya? Di buku teks sesuai dengan Kurikulum. Ya, buku teks. Makanya ada telaah buku teks. Kan itu ditarik ke tingkat operasionalnya itu. Apakah buku teks tadi sesuai, cocok dengan kurikulum yang sekarang diberlakukan? Kita telaah. Gitu, masih ada yang belum jelas. Coba, gimana tuh? Coba. Kan itu. Mempelajari, mengkaji, menganalisis, iya. Kan gitu. Agar kita punya bekal yang cukup. Tatkala kita sudah ditugaskan mengajar. Bukan saja pada waktu jadi guru, pada waktu PPL juga kan. Pada waktu PPL, ya iya. Sangat dibutuhkan di semester 7 itu. Semester 6 atau semester 7. Itu sajalah. Oke ya, nanti tugasnya dengan Ibu Kinanti lah. Nah, saya sekarang akan melanjutkan. Oke. Kemarin kita bicara tentang KTSP. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kurikulum 2013. Coba salah seorang mahasiswa baca ini. Ya boleh saya. Boleh, silakan. Kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Oke. Jadi kurikulum berbasis kompetensi sudah dirintis tahun 2004. Kan gitu ya, sudah dirintis. Tetapi belum diberlakukan. Kenapa? Karena
muncul kurikulum 2006 mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas. Jadi kerangka kurikulum 2004 berbasis kompetensi. Nah, belum diberlakukan, kemudian muncul KTSP tahun 2006 mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, oke. Nah, jadi ini juga 2004, 2006 berbasis kompetensi. Coba lihat di 2006 sajalah. SKKD. Apa SK? Ya. Standar kompetensi. Kompetensi, KD. Pak. Kompetensi KD. dasar. Dasar, Pak. Nah, itu dia. Nah, kompetensi mencakup ini. Coba baca. Sikap, pengetahuan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, terpadu, bukan terpisah. Gitu, kan gitu? Ya. Nah. Di KTSP masih terpisah. Nah, di kurikulum 2013 ini sudah relatif lebih terpadu. Oke. Dan itulah pengantarnya. Nah, ini mahasiswa. Acuan hukumnya ini. Yang paling atas ini. Oke. Tadi kan tuh 2003 muncul Undang-Undang Sisdiknas. Oke, tahun 2003. Ini yang diacu KTSP. Tapi kurikulum tahun 2004 belum mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas. Makanya dimunculkan kemudian direvisi menjadi kurikulum 2006. Baca mahasiswa? Ya, Pak. Ya, boleh. Landasan yuridis. Yang pertama, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. Yang ketiga ada Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23 tahun 2016 pengganti Permendikbud tahun 2013 tentang Kurtilas. Oke. Nah, kalau kita ingin menguasai kurikulum, betul-betul menguasai ya, betul-betul menguasai kurikulum 2013 umpamanya, ini harus membaca semua aturan hukum ini di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ada ketentuan tentang kurikulum. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini juga ada. Kan gitu ya. Di SNP ada ketentuan tentang kurikulum. Apalagi di Permendikbudnya. Makanya kan ada Permendikbud tentang standar isi, standar proses tuh. Apalagi di sini. Ini mengganti Permendikbud sebelumnya tentang Kurtilas itu tahun 2013 itu ada seperangkat Permendikbud juga gitu. Seperti ini kan. Sederet Permendikbud. Oke. Itu. Jadi kalau kita ingin menguasai segala sesuatu hal tentang kurikulum 2013 ini dibaca. Gitu. Nah, kuliah di S2 diarahkan ke sini memahami semuanya ini. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. PP tentang Standar Nasional Pendidikan. SNP itu Standar Nasional Pendidikan. Lalu Permendikbud, ini yang paling bawahnya nih. Oke. Khusus tentang kurikulum 2013. Sudah lama nih. Sudah 8 tahun ya. Bisa jadi ya ada pembaharuan lagi. Oke. Ini komponen yang harus kita telah.
kita kaji, kita pelajari itu. Kata telah tadi kan. Kita pelajari, kita kaji, kita analisis. Coba baca. Mahasiswa, ini temanya apa? Kurikulum 2013. Baca. Salah seorang mahasiswa ini. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pemahaman. Ini di bawahnya nggak kelihatan, Pak. Pemahaman. Coba. Oke, baca di bawahnya. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terintegrasi. Oke. Ini temanya, mahasiswa ya. Temanya. Jadi harus menghasilkan insan yang apa? Tadi kan dibaca mahasiswa. Produktif, kreatif, inovatif, afektif. Luar biasa itu. Nah ini, produktif, kreatif, inovatif, afektif. Nah, melalui, baca lagi. Melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Terus baca di bawahnya. Yang terintegrasi. Nah, ini nih. Pengetahuan, apa itu? Keterampilan, sikap yang terintegrasi untuk menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan seterusnya. Jadi, kalau tercipta ini, berarti manusia Indonesia itu masih manusia unggul gitu lah. Siswanya itu siswa unggul. Kan gitu. Itu mahasiswa. Jadi apa namanya? Tujuannya ini sangat mulia dan hebat gitu, unggul lah. Menciptakan manusia. Jadi satu kata saja, menciptakan manusia unggul. Produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Aspek sikapnya masuk di sini. Bukan produktif dan kreatif saja dan inovatif saja, tapi mempunyai aspek afektifnya. Melalui, ini yang sudah dibaca mahasiswa, yang terintegrasi. Di kurikulum sebelumnya belum terintegrasi. Itu di KTSP. Oke. Teruskan. Nah, kurikulum 2013 ya, disusun dalam kerangka kompetensi abad ke-21. Nah, coba Masya baca ini. Nah, ini coba. Lihat saja di sini. Jadi kompetensi abad 21 itu ya, ini dia. Jadi abad 1. Kehidupan di abad ke-21 menuntut kompetensi yang banyak dan canggih. Coba baca ini Mas Yudan, yang huruf ini. Pembelajaran dan inovasi. Kreatif dan inovasi, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi. Terus ini informasi, media dan teknologi. Melek apa saja itu? Melek informasi, melek media, melek TIK. Oke, terus yang sebelah sini? Kehidupan dan karir. Yang pertama berinisiatif dan mandiri, lalu keterampilan sosial dan budaya, lalu produktif dan akuntabel, yang terakhir kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang di bawahnya coba baca. Kerangka itu apa ya Pak? Kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui core subject saja tidak cukup, harus dilengkapi berkemampuan kreatif, kritis,
berkarakter kuat atau bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Oke. Inilah tuntutan kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh kita mahasiswa, oleh para siswa kita di sekolah. Kan gitu. Nah, kalau negara kita tidak mau ketinggalan. Oke, kan gitu ya. Nah, oke. Itu jadi yang ini ya latar belakangnya sebenarnya. Kurikulum 13 itu harus disusun dalam konteks kerangka kompetensi abad 21. Ditegaskan lagi di sini mahasiswa latar belakang. Jadi ditambah. Oke, dibaca saja karena ada sejumlah tantangan yang bersifat internal. Boleh Dibaca? Pak sama saya Pak? Boleh baca. Tantangan internal pertama, pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif atau 15 sampai 64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif atau anak-anak berusia 0 sampai 14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas. Kedua, perlu ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Tuh, sudah. Nah, ini masih sudah tahu nih, udah lama nih istilah ini. Jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak. Bonus apa namanya? Demografi, Pak. Bonus demografi. Bonus demografi itu. Masih sudah tahu. Jadi Indonesia akan mengalami bonus demografi itu. Jadi kalau ini tidak ditransformasi menjadi SDM yang produktif, kompeten, bahaya. Ya, ini tantangan internal yang tadi, bonus demografi. Nah, coba masih tafsirkan ini dia. SDM usia produktif melimpah ruah. Lalu gimana nih? Kalau kompeten, kalau tidak kompeten, gimana? Coba ini bacakan oleh mahasiswa. Tafsirkanlah ini, Mas. Ya, Pak. Oke. Ya, SDM usia produktif Indonesia akan berlimpah begitu, Pak. Dan SDM usia produktif yang kompeten akan menjadi modal pembangunan Indonesia, dan jika yang tidak kompeten akan menjadi beban pembangunan gitu. Nah. Tapi melalui formasi pendidikan. Stop dulu. Yang bagus modal atau jadi beban? Modal. Jelas. Jadi beban mah aduh. Membuat Indonesia tambah parah. Kan gitu. Bagaimana sekarang ditransformasi? Kan gitu. Perlu apa? Ya, teruskan. Mahasiswa, sebelah sininya. Bagaimana bisa ditransformasi? Kalau sebelah sininya dibaca nih. Tadi kan ada sudah yang mau membaca. Waduh. Kurikulum. Ya bahasanya gimana? Mungkin saya, Pak. Boleh. Ya, untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif supaya menjadi modal pembangunan Indonesia, maka perlu ditunjang dengan pendukung-pendukungnya, di antara lain yaitu yang pertama kurikulum di dalam pendidikan, PTK. Terus itu apa ya Pak? Sarpras, sarana dan prasarana. Ya, pendanaan dan pengelolaan. Nah, oke. Kurikulum yang bagaimana kalau gitu? Aduh. Siapa bisa? Kurikulum yang bagaimana? Yang sesuai dengan zaman, Pak. Yang bagaimana? Yang tadi di atas itu. Kurikulum yang membekali kompetensi abad ke-21. Itu dia. Makanya ditampilkan tadi ini tuh. Ini kan kita hidup di abad ke-21. Nah, gitu. Waduh.
Nah, oke. Oke lah. Paham mahasiswa? Nah, itu kan itu ya. Itu tantangan internal. Sekarang tantangan eksternalnya. Coba dibaca lagi oleh mahasiswa. Siapa sekarang gilirannya sekarang? Boleh saya, Pak? Boleh, silakan. Tantangan eksternal, keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan proses for International Student Assessment atau PISA sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia. Oke. Datanya ini. Oke. Coba baca ini, mahasiswa. Ini data ya. Data. Ini yang di bawahnya, statement yang di bawahnya, hampir semua, coba dibaca. Ya, Pak. Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara lain banyak yang sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil ini hanya satu, yaitu yang kita ajarkan berbeda dengan tuntunan zaman, yaitu penyesuaian kurikulum. Oke. Level berapa dikuasai orang anak Indonesia? 3, Pak. Level bawah, level bawah. Kita tahu dalam tingkatan kognitifnya juga kan ada 6 level. Nah, kita level bawah itu. Oke. Coba baca lagi ini. Lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah. Sementara hampir 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advance. Dengan keyakinan Dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama, kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan atau yang distandarkan internasional. Jadi Indonesia menang dari Taiwan atau kalah dari Taiwan? Siswa kita. Kalah. Jadi dalam perbandingan internasional siswa kita itu jeblok gitulah. Oke, ini baca lagi. Oh, tadi sudah ya? Sudah nih, sudah ya? Oke. Terus? Oh, ini sama berarti ya? Oke. Baik. Jadi mahasiswa begini dulu ya, ini dulu nih. Jadi kita tuh kalah dalam dalam perbandingan internasional. Jadi mutu kita itu kalah dalam perbandingan internasional. Jeblok lah. Oleh Malaysia saja dikalahkan, Taiwan saja. Nah, siswa kita itu hanya bisa mampu menjawab soal-soal pada level kognitif rendah. Apa saja kognitif rendah itu, mahasiswa? Taksonomi belum, coba ingat. Ya, yang C1 sampai C6, Bapak. Nah, itu dia. Yang pertama itu memahami, pengetahuan. Kedua? Pemahaman. Ketiga? Aplikasi, Pak. Aplikasi. Itu kan level yang paling bawah itu pengetahuan, ingatan lah yang paling tepat. Gitu kan. Lower order thinking. Kalau pemahaman aplikasinya adalah middle order thinking kan ya. Kalau level tingginya apa? Analisis Bapak. Terus? Belum yang direvisinya. Evaluasi terus? Terakhir? Oh bukan, ini belum yang direvisi.
Berpikir kreatif kan, mengkreasi. Nah, kita mah pinter di bawah. Ingatan. Jadi kalau siswa kita itu pinternya di menyebutkan. Bahkan soal-soal evaluasi di SMA, dianggap oleh guru itu soal esai, sebutkan ini, sebutkan itu. Jelas, siswa kita mutunya jeblok, rendah. Di negara lain, dalam perbandingan internasional, mereka itu sudah memiliki kemampuan di tingkat higher order thinking. Berpikir kreatif, kemampuan mengkreasi, mencipta, kan gitu. Pantas sekarang sedang ramai diperbincangkan higher order thinking skill. Itu mahasiswa ya. Termasuk di perguruan tinggi mahasiswa nih. Kalau ada dosen, ya ujiannya misalnya ya, atau pertanyaan di dalam proses ini, sebutkan ini, sebutkan itu. Atau pertanyaan lain yang jawabannya ada di buku, gitu ya. Pertanyaan lain yang ada jawabannya di buku, itu mah level bawah gitu. Mahasiswa sekalipun nilainya A, kompetensinya tidak memadai. Nah, coba mahasiswa refleksi diri ya. Sekarang aja, mahasiswa kalau mengerjakan UTS, jawabannya tinggal mindahkan dari buku, atau gimana? Coba. Adakah UTS, UAS yang jawabannya tinggal mindahkan dari buku? Coba jawab yang jujur. Jawab. Ya. Aduh, tidak jauh gimana nih? Jawab saja. Iya Pak, mungkin sedikit diparafrase jawabannya. Boleh? Maksudnya jawabannya tinggal ngambil dari buku gitu? Iya ada. Iya. Banyak. Kalau pada waktu di sekolah, di SMA, gimana? Jawabannya tinggal ngambil dari buku atau gimana? Oh iya Pak, kalau dari SMA iya. Tinggal ngambil dari buku. Persis banget. Persis banget. Nah itu dah penyebabnya mutu kita rendah. Ada soal jawabannya tinggal ambil dari buku. Gitu. Bapak. Iya. Ada juga guru yang kayak kalau misalnya tidak sesuai dengan buku tuh disalahin Pak kalau di SMA. Loh, aduh lagi. Nah, kita jangan mencontoh guru seperti itu. Pernahkah mahasiswa diberikan soal berupa studi kasus? Jawabannya tidak di buku. Jarang ya? Jarang tidak. Pak. Jarang banget. Jarang, Pak. Jarang. Waktu kuliah sekarang nih di pendidikan ekonomi tidak pernah juga ya? Ada jujur. Pak. Kalau kuliah. Iya ada. Ada saja. Ada pas. Kuliah lumayan. Ya. Sering Ada. lumayan. Waktu di SMA tidak pernah toh? Oke, sudahlah. Oke lah. Kalau ada dosen yang memberikan soal berupa studi kasus, bagus sekali. Sekarang sedang digalakkan justru oleh Kemendikbud. Gitu. Aduh. Oke, Mas Yaya, udahlah ini. Jadi kita ini banyak dialog lah. Banyak dialog ya. Oke. Kita belum masuk ke sini. Nah. Oke, ini bagian yang pentingnya kan ini ya. Kita tamatkan aja lah kalau gitu ya. Oke. Masih berapa menit waktunya? Mahasiswa? Masih berapa menit? Sekitar 40. Hah? 4 menit? 40 menit. 40 menit. Oh, masih banyak waktu nih? Iya, Pak. Tadi kan 9.40 ya? Oke. Nah, masih ada waktu. Sampai 11.20, Pak. Oke. Ya, oke, masih ada waktu.
mahasiswa karakteristik kurikulum 2013 itu ini. Coba baca. Ini dulu di bawah, di atas. Coba Mas ya, ada yang baca. Boleh Pak. Di sini penting. Silahkan. Karakteristik kurikulum 2013 yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, Stop. Oh, nah, ya. Stop. Pengalaman belajar itu maknanya aktivitas belajar, learning activity. Itu memang betul sering disebut pengalaman belajar, tapi yang paling tepat activity, learning activity. Nah, oke. Aktivitas belajar. Teruskan. Ya, yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus? Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetisi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Oke. Lanjut. Oke. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing element kompetisi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetisi inti. Oke, terus? Kompetisi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Oke, bentar. Ya, oke dah. Jadi mahasiswa, kurikulum 2013 itu karakteristiknya antara lain itu. Nah, antara lain itu. Nah, kompetensinya dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti. Kemudian dirinci lebih lanjut dalam KD. Kalau kata SP, SKKD, kalau ini KIKD. Nah, fungsinya KI, ini dia. Ini dia. Unsur pengorganisasi. Unsur pengorganisasi. Nah, prinsip-prinsipnya harus dipahami oleh seorang guru yang akan mengembangkan kurikulum tentunya. Nah, dan yang merupakan kelemahan dalam kurikulum KTSP itu kan kompetensinya tidak terpadu. Nah, kalau dalam kurikulum 2013 itu diorganisir sedemikian rupa sehingga apa yang tadi, sebentar, salah. Sehingga tadi gini, oke, bentar. Nah, ini dia. Sehingga, kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu bisa terpadu. Jadi ada aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terpadu yang diikat dalam kompetensi inti. Gitulah. Nah, itu yang harus mahasiswa pelajari lebih lanjut. Jadi mahasiswa begini. Nantilah dengan Ibu Kinanti, mahasiswa harus membaca secara utuh kurikulum 2013. Apakah Permendikbud ya, atau buku sumber lain? Kalau musimnya musim luring gampang ini diperolehnya sih. Kalau musimnya musim luring gitu ya. Tetapi nanti mahasiswa akan saya beri rujukan
beri rujukan, atau mahasiswa bisa cari sendiri, rujukan untuk membaca, memahami kurikulum 2013 secara utuh. Dari landasan filosofinya sampai hal-hal yang bersifat operasional. Gitu. Oke. Nah, ini mahasiswa ininya untuk kurikulum 2013. Ini KTSP yang 2013 tuh berarti tuntutannya. Nah ini sama dengan KTSP tuntutannya, standar isi. Ini resitasi kedua, ini resitasi ketiga. Jadi untuk pertemuan kemarin satu tugas standar isi ini Mas sampai standar penilaian dengan Permendikbudnya masing-masing. Coba ini disamakan persepsinya. Laporannya seperti tadi. Laporannya yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, ini dia hasil telaahannya seperti ini. Kalau ini terkait standar isi. Kan begitu. Oke, cukup dulu dari saya. Cukup dulu. Jadi prinsipnya begini. Pahami KTSP, kerjakan tadi bagiannya, resitasinya, tugasnya. Baca kurikulum 2013. Permendikbud saja dulu lah kalau belum punya bukunya. Tadi tagihannya itu, tugasnya itu dikerjakan. Itu aja. Nanti secara operasional akan dibimbing oleh Ibu Kinanti bagaimana ini tugas-tugas ini bisa dilaksanakan. Jadi tugasnya itu tadi ada berapa tuh? Yang satu dari KTSP, yang kedua dari kurikulum 2013 itu ada 4 tuh. Minggu depan mahasiswa nih, minggu depan presentasi mahasiswa. Gitu. Mulai presentasi. Gitu aja. Minggu depan mulai presentasi tugasnya. Mungkin yang pertama dari KTSP dulu itu. Mapel ekonomi. Baik, sementara cukup. Ibu Kinanti, coba. Saya panggil. Ya. Nah, silakan dengan Ibu Kinanti. Jadi tadi saya sudah jelaskan dan mahasiswa tanya, ngerti tidak? Mengerti katanya. Nah, jadi tugas minggu depan yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa itu terkait tadi telaah standar isi KTSP. Silakan presentasikan. Nah, kemudian yang berikutnya itu tadi ada kalau dalam kurikulum 2013 tugasnya lebih banyak. Silakan Bu ya. Dilahirkan, didiskusikan. Yang tidak jelas boleh tanya saya di grup itu. Saya akan keluar lebih duluan Bu ya, karena ada urusan lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mahasiswa, suara saya jelas? Jelas Bu. Oke. Kalau ada yang tidak paham, sok tanya. Dari tadi saya nunggu paham-paham aja jawabannya. Nanti nge-WA lagi nggak ngerti. Ayo, kebayang nggak soalnya kayak gimana? Yang harus dikerjakannya seperti apa? Kebayang nggak? Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa struktur kurikulum itu tidak per mata pelajaran ya.
Ya, tetapi di dalamnya ada pelajaran ekonomi. Nah, dari mulai isi, apalagi di K13 tadi yang Bapak bilang ada 4 yang harus dianalisis ya. Dari mulai SI, SKL, standar isi, SKL, proses dan evaluasi. Ada 4 yang harus dianalisis. Nggak akan saudara menemukan evaluasi khusus ekonomi, nggak ada. Proses khusus ekonomi nggak ada. Sampai kapanpun nggak dapet. Gitu. Jadi tadi ya Permendikbudnya 20, 21, 22, 23 itu cari pelajari dalamnya itu seperti apa. Nah nanti dihubungkan dengan materi-materi yang ada di ekonomi. Materi itu KIKD itu ada di lampiran 24 nomor 12. Jadi saran saya temukan dulu tuh semua Permendikbudnya untuk K13 atau Permendiknas untuk KTSP. Kalau saudara sudah memahami salah satu, nanti bisa membandingkan dengan yang satunya lagi. Kalau saudara meraba-raba, kayaknya tanpa memiliki dokumennya, ya itu nggak mungkin bisa terjadi analisisnya. Begitu. Sekarang gini ya, saudara nih, hari ini kan Jumat kan, Sabtu, mudah-mudahan nggak ada agenda lain ya. Saudara cari secepatnya, sehingga hari Senin itu saudara bisa diskusi atau bertanya kepada saya, Bu, saya menemukannya ini, apa yang kurang, seperti itu, ya. Sok carinya cepet lah, jangan menunggu minggu depan. Nanti akhirnya kan mepet. Padahal sebetulnya dokumen yang saudara dapatkan yang minggu lalu itu sudah lengkap. Hanya saudara nggak paham. Makanya kalau ditanya paham atau enggak itu jawab, jangan diam. Ditanya dari tadi paham unggul, paham. Bisa lihat ke WA. Ya. So, pokoknya cari dulu. Dan saya bingung kalau misalkan saya ngasih semua Permendikbud, ya kalian belajar seperti apa, harus semua dikasih gitu. So, cari dulu secepatnya. Nggak nunggu hari Senin, nggak apa-apa, sok WA ke saya. Hari Minggu boleh. Tetapi maaf, kalau Sabtu sudah ada acara dan Minggu mungkin belum ada acara sih ya. Cuma takutnya nanti di rumah WA-nya itu telat membalasnya. Ya itu mah wajar, tapi insya Allah saya balas kalau di WA karena ada bukti kan, ada WA masuk begitu. Sok cari dulu, ya cari Permendikbud, Permendiknas, baca detail. Misalnya kompetensi lulusan di KTSP seperti apa, kompetensi lulusan di K13 seperti apa. Oh nanti kalau untuk ekonomi bagaimana contohnya? Lebih spesifik bagi mahasiswa yang bagi siswa yang sudah mempelajari ekonomi, misalnya materi penawaran percintaan, maka diharapkan bagaimana? Lihat SKL K13, lihat SKL KTSP, pasti berbeda nanti yang diharapkannya. Gitu loh, kelas 10, kelas 11, kelas 12 jauh berbeda. Nanti misalnya kan kalau KTSP itu cuma 2 ya, cuma ada SI dan SKL, cuma ada standar isi dan KTSP. Tetapi ada perbedaannya kayak pembuatan silabus, ya KTSP sudah dibuatkan gitu ya. Nah, kalau K13 kan menyusun di lapangan sendiri begitu. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang ditunjukkan gitu ya. Tetapi nanti di akhirnya hubungkan dengan siswa yang telah belajar ekonomi. Ngerti nggak? Ngerti kan nggak WA doi. Ngerti ya? Karena ini sudah 2 kali saya jelaskan seperti ini. Kemarin lewat Jamal karena jadi apa ya? Lewat Jamal karena ya kemarin ya lewat grup juga ini ya kagok gitu sayanya. Jadi kalau lewat Jamal saya marahin Jamal kemarin. Isi Jamal ini modulnya udah lengkap ini. Dibilangin nggak tahu apa-apa, ini salah. Saya jadi bingung. Kok nggak ada sih, kan itu mah udah banyak. Pas dikirimin sama Jamal, waktu itu udah lengkap. Kata saya cuma dia nggak ngerti kali ini. Nah ya,
Pokoknya saya membuka pertanyaan, mempersilahkan saudara untuk bertanya, silahkan. Dari mulai hari ini, besok, lusa juga silahkan. Cuma mohon maaf kalau nanti WA-nya telat untuk dibalas ya. Yang penting nanti di akhir hari Jumat depan itu semua sudah ready, semua sudah siap untuk presentasi. Oke ya? Oke ya? Oke. So, saya akhiri ya perkuliahannya. Silahkan saudara mencari tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Ya, sama. Yuk, bye. Terima kasih Bu. Selamat hari Jumat ya kawan-kawan. Mohon maaf